Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini teman-teman. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video, di mana video itu adalah sebuah fakta bahwa dana 500 triliun yang digelontorkan pemerintah ternyata dikorupsi ya sebanyak setengahnya, yaitu 250 triliun. Lalu untuk apa dana itu? Dan oleh siapa? Yang katanya si Bung Rod, Bung Rocky Gerung mengatakan si bajingan tolol itu. Ya tentu saja ini sangat mencengangkan ya, di mana dana yang seharusnya untuk rakyat miskin ternyata dikorupsi sebanyak 250 triliun. Lalu seperti apa videonya? Kita saksikan video selengkapnya. Herzman Arif dari Forum News Network. Bung Rocky, ini berita mengejutkan, bahkan mungkin sangat mengejutkan ya. Luhut Panjaitan Opung, ini orang kepercayaan dan tangan kanannya Jokowi, membuat pengakuan bahwa dalam 5 tahun terakhir pemerintahan Jokowi itu, eh, dari total 500 triliun bansos yang digelontorkan ke rakyat yang sampai ke tangan yang berhak, itu bahasanya ya, hanya separuhnya. Jadi kemana itu yang 250 triliun? Luhut menyebutnya ada data ganda, tidak memenuhi syarat, dan tidak punya NIK. Untungnya nggak menyebut bahwa ini digunakan untuk kampanye Pilpres ya, karena kan sudah lama sebenarnya ini para penggiat aktivis anti korupsi juga melihat bahwa ini memang nggak tempat sasaran, karena memang bansos itu digunakan untuk instrumen pemenangan. Ya tentu cukup mengejutkan bahwa Pak Luhut, bukan cukup mengejutkan, sangat mengejutkan, karena yang mengucapkan itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Orang yang tahu tentang semua soal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau bansos yang nilainya 500 triliun hanya separuh yang tersalur dengan efektif, ini baru efektifnya ya, belum soal pertanggungjawabannya. Maka orang bertanya, kalau begitu yang 500 itu dari separuh itu 250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya tuh. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia menerangkan bahwa ada data yang tidak jelas, karena itu mungkin tidak tersalur atau penyalurannya tidak efektif. Tetapi ada 250 triliun yang tidak tersalur. Itu artinya ada hak orang miskin yang tidak dirawat oleh negara. Itu aja pegangan kita. Jadi sekali lagi itu harus diaudit. Siapa-siapa yang tercecer di dalam soal bansos. Padahal bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan untuk terkena badai ekonomi. Jadi kelihatannya itu yang jadi kunci untuk meminta semacam keterangan lebih jauh dari mereka yang bertanggung jawab, tentu Menteri Sosial, Menteri macam-macam lah, sampai ke daerah. Kenapa atau mengapa ada dana 250 triliun yang adalah hak rakyat miskin itu tidak tereksekusi itu. Nah pertanyaannya tentu secara teknis bukan sekedar datanya yang tidak memadai, itu pun satu soal, kenapa datanya tidak diperbarui terus. Jadi tetap pemerintah hari ini, pemerintah kemarin, yaitu Presiden Mulia Jokowi, juga bertanggung jawab. Nah, saya mesti hati-hati ucapin itu karena udah pasti kan Jokowi lagi. Ya 2010 tahun yang lalu kan yang memerintah adalah Bung Karno. Salah, Mulyono. Jokowi. Jadi kelihatannya akhirnya jadi semacam pertengkaran siapa yang memerintah di situ. Jelas bahwa itu tanggung jawab dari presiden sebelumnya, presiden ke-8. Sorry, saya selalu sebut presiden ke-8, padahal dimaksud presiden ke-7, karena saya hitungnya 8, artinya Jokowi 2 kali memerintah kan. Jadi tetap presiden ke-7 itu yang sebut aja bajingan tolol juga, karena dalam pengertian akuntansi, kalau dananya tidak tersalur itu artinya ada yang idle, ada yang tidak tiba pada si penerima hak. Apalagi ini soal bansos kan, yang dibancakan politik, yang setiap kali diunggulkan oleh Presiden Jokowi bahwa ini bansos untuk rakyat. Secara teknis memang sudah banyak kita ketahui di lapangan bahwa banyak data ganda yang berada di masyarakat yang menerima dari bansos tersebut. Dan terkadang data ganda tersebut bahkan bukan untuk seseorang yang seharusnya menerima. Misal ada seorang yang sudah meninggal ternyata masih didata bahwa dia pantas untuk mendapatkan bansos tersebut. Dan data itu tidak diperbarui oleh pejabat yang berwenang di sekitar tersebut. Dan seharusnya ini menjadi perhatian di mana
Seharusnya rakyat miskin yang tereksekusi untuk menerima bantuan bansos ternyata tidak menerima bantuan tersebut. Dan menjadi sebuah pertanyaan, apakah bansos tersebut untuk kepentingan instrumen politik atau memang benar-benar dikorupsi oleh pejabat yang menyalurkan data tersebut. Dan ini menjadi suatu yang harus diaudit dan diperiksa tentunya, tentu saja oleh pejabat sebelumnya. Ternyata hanya separuh yang tersalur. Itu saya kira itu bocoran dari Pak Luhut ini juga punya akibat hukum, dan akibat hukum itu harus diuji apakah data-data yang selama ini dipakai itu betul-betul data yang real atau data yang fiktif. Justru di situ masalahnya. Nah, Pak Luhut yang ini dikasih jabatan di era Pak Jokowi seabrek-abrek aja sudah mulai bersuara. Kita tunggu menteri-menteri yang lain berani bicara ya. Dan yang paling penting tentu saja jangan hanya mereka bicara, aparat penegak hukum juga harus segera melakukan penyelidikan. Tinggal minta datanya ke Pak Luhut, gitu aja kok repot ya. Jadi sangat bagus bila kabinet zaman Pak Jokowi, menteri-menterinya mulai membuka kotak Pandora tuh. Pak Luhut memulai dengan bagus karena ini sesuatu yang dahsyat, karena separuh dari 500 triliun 250 triliun tidak tersalur. Itu fakta yang betul-betul mencengangkan, karena ini menyangkut tadi hak orang miskin. Tetapi sekali lagi kita ingin atau menduga dengan kuat bahwa bidang-bidang lain juga hal yang sama berlangsung. Itu yang dulu disebut oleh Pak Prabowo sebelum jadi presiden, bocor kan, itu maksudnya kan. Jadi kelihatannya harus ada semacam dukungan publik atau dukungan moral publik untuk membongkar atau mengedit kembali semua penggunaan anggaran selama Presiden Jokowi berkuasa. Ya, tentu secara hukum orang bilang ya kan Presiden Jokowi udah mempertanggungjawabkan, iya, tetapi kalau itu urusan kriminal, ya tidak ada pertanggungjawaban yang kadaluarsa karena korupsi. Jadi kalau terlihat jejak korupsi, mau presidennya udah selesai pun, tetap korupsi itu dalam hukum pidana itu tidak ada kadaluarsanya. Jadi itu Oke, mungkin yang dimaksud dalam kampanye Pak Prabowo beberapa waktu ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden, dia mengatakan bocor. Mungkin itu adalah yang dimaksud Pak Prabowo itu dana yang banyak yang sangat bocor, yakni diantaranya adalah bansos itu sendiri. Dan Pak Luhut Panjaitan yang mempunyai tanggung jawab yang sangat banyak, yang tentunya karena dia seorang kepercayaan Pak Jokowi, tentunya mungkin menjadi salah satu seorang figur yang membuka tabir banyak dana APBN negara yang bocor. Mungkin bisa jadi menteri-menteri atau pejabat lainnya yang menjadi sebuah bertanggung jawab atas bocornya APBN negara yang seperti dimaksud oleh Pak Prabowo. Jadi kelihatannya kita mulai masuk di dalam semacam kejelasan tuh apa sebetulnya policies yang dibuat oleh Presiden Jokowi yang menyebabkan negeri ini sekarang harus berutang di era Pak Prabowo, kan itu dasar berpikirnya kan. Kita ingin tahu mengapa misalnya orang semacam Tom Lembong itu dipidanakan tuh karena dia bikin kesalahan kebijakan. Kenapa orang semacam Karen Agustiawan yang adalah dirut Pertamina itu dipenjara tuh karena dia salah membuat kebijakan. Padahal kebijakan yang salah itu bukan korupsi, karena memang semua kebijakan bisa salah bisa benar. Yang bahaya kalau dia lakukan korupsi, kalau kebijakannya keliru ya memang investasinya rugi pada waktu itu. Jadi itu intinya. Nah sekarang kalau kita balikkan, kebijakan siapa yang membuat sehingga rakyat dirugikan 250 triliun dalam bentuk tidak mendapatkan haknya? Ya tentu kebijakan Presiden Jokowi, kan itu sama aja logika hukumnya itu. Jadi kita mau fair mengatakan bahwa semua hal yang menimbulkan kecurigaan kesalahan kebijakan akhirnya mesti diintip dengan hukum pidana. Yang berlaku pada Tom Lembong, berlaku pada Ibu Karen, harus juga berlaku pada menteri-menteri yang lain di era Pak Jokowi. Bahkan harus berlaku pada Pak Jokowi. Itu yang kita sebut sebagai equality before the law. Ya, jadi bagaimana mau tetap tepat sasaran, mau efektif kalau kita ingat bagaimana cara Pak Jokowi membagi-bagikannya, kan asal aja. Pernah berdiri di depan istana, kemudian setiap kali kunjungan kerja selalu dibawa-bawa juga bansos, datang malam-malam, belusukan membawa
bantuan itu biar dibilang seperti Umar bin Khattab gitu ya. Ya, masih ada yang menarik karena orang kemudian bertanya, kenapa Pak Luhut baru terangkan sekarang masalahnya itu, semacam post factum questioning itu. Dari fakta tersebut kita dapat memetik sebuah tindakan di mana memang seharusnya itu tidak dibiarkan begitu saja, meskipun para pejabat tersebut sudah tidak bertanggung jawab atau tidak menjabat di salah satu instrumen jabatan yang ia pegang saat itu, dan ini telah berganti. Misalnya pejabat yang terkait kasus korupsi gula beberapa waktu lalu, yaitu Tom Lembong, yang harus bertanggung jawab atas dana yang mengalir dalam impor gula, ya. Jadi sudah sepantasnya dana bansos tersebut harus diaudit, dan semoga saja tidak menjadi sebuah dana pencitraan yang dilakukan oleh pejabat yang terkait tentang masalah bansos tersebut beberapa tahun lalu yang terjadi dalam pemerintahan Presiden ke-7 Pak Jokowi maksudnya. Orang bertanya sesuatu yang sudah selesai tetapi masih ada masalah. Bukankah Pak Luhut mengerti dari awal potensi fraud, potensi inefficiencies, potensi mismanagement di dalam penyaluran bansos itu? Kenapa nggak dari dulu misalnya? Ini pertanyaan publik begitu. Tentu Pak Luhut mesti terangkan, tetapi sebelum Pak Luhut terangkan, kita mau coba mendahulukan semacam analisis bahwa Pak LBP akhirnya memilih untuk menerangkan itu karena tetap angka-angka itu ada di dalam ingatan publik. Jadi kelihatannya justru Pak LBP yang menjadi semacam messenger of good news itu, yang membawa pesan bagus bahwa ada kecurangan atau ada mismanagement minimal, ada akuntansi yang harus diperiksa lagi, yaitu penyaluran yang tidak tepat. Sehingga sebanyak 250 triliun itu tidak efektif. Jadi sekali lagi di situ bukan soal kerugian negara, tetapi negara tidak melaksanakan jaminan untuk membackup mereka yang tercecer selama proses percepatan pembangunan. Jadi selama 10 tahun itu orang bertanya, kalau begitu yang disebut sebagai kewenangan negara untuk merawat, memberi social safety net pada rakyat miskin dengan bansos itu artinya cuma pencitraan aja kan. Apalagi kita ingat bansos itu dilempar-lempar oleh Presiden Jokowi dari mobilnya kan. Bahkan Jokowi sendiri yang berdiri di depan istana untuk menunggu rakyat lewat dan dia akan bagi-bagi bansos. Jadi dana pencitraan itu lebih banyak dengan efek orang memuliakan Jokowi, ya Jokowi 80% elektabilitasnya, sehingga Jokowi dengan basis itu berupaya untuk nambah masa jabatan diperpanjang atau bahkan periodenya ditambah 3 periode. Kan kita kita terangkan itu di dalam latar belakang euforia dari Jokowi karena berhasil menaikkan elektabilitasnya melalui proyek bansos. Ternyata menurut Pak LBP bansosnya itu cuma separuh yang efektif. Jadi tetap ada pertanyaan, separuhnya lagi tidak efektif. Kenapa? Kan itu kejujuran yang mesti diterangkan ulang oleh Pak Luhut lah minimal tuh. Karena akan ada pertanyaan, Pak Luhut mengetahui itu, kenapa dari awal tidak memberi semacam warning pada DPR untuk mengaudit atau pada BPK untuk memeriksa akuntansinya. Ya, video reaksi dari saya yang membahas tentang bocornya dana APBN negara sebanyak 250 triliun dari jumlah separuhnya, yang utuhnya itu 500 triliun. Dan kita berharap seorang yang melakukan tindakan tersebut bertanggung jawab atas tereksekusinya dana yang seharusnya untuk rakyat miskin, justru untuk memperkaya dirinya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.